Halo dulur-dulur, aku Cik Maria. Nak nginfo ke sama dulur-dulur sekalian, jangan lupa tonton Bintang Podcast setiap hari Senin jam 10 pagi hanya di channel YouTube Black One. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Oke, pencet loncengnya. Ting tang ting tang ting tang ting tang. Ketemu lagi dengan Koko Beben di Bintang Podcast. Podcast yang tidak perlu di like, tidak perlu juga di komen, kecuali kita punya pikiran yang sama. Sekarang tonton juga. nggak usah ditonton juga. Sama Wanto, yang bedanya di sini sekarang ada Belly juga sebagai editor di Bintang Production. Mulai ya, Pak? Sudah mulai. Mulai. Oh iya, sip. Di Bintang Podcast kita membahas sesuatu yang real Dan nyata ya. Dan nyata dan ada faktanya. Iya, dan ada faktanya. Tidak mengada-ngada. Tidak settingan Tidak berarti. settingan. Benar-benar ada. Apa sih yang nak diomongkan? Tidak ada settingan cak kau dengan Abitori. Ya. Tidak settingan memang. Tidak settingan. Apa yang disetting? Kemarin settingan. Cacak bebala itu kan. Iya, Caca Bebala sama Bitori. Dia itu karena profesional. Kan sudah dibayar dari wedding organizer dan harus dijalankan. Begitu. Jadi hari ini kita mau bahas tentang Bintang Production. Bintang Production. Ada apakah dengan Bintang Production? Bintang Production itu kalau kita nak bahas lebih jauh ya kita harus sedikit kilas balik dulu. Ngapa Bintang Production itu bisa bisa berdiri, jangan sejarahnya. Dan itu yang tahu ya lebih jelasnya itu Koko sama Dedi. Kenapa Bintang Production itu ada? Karena Kak Dedi itu merupakan bagian yang ini ya, Utama. yang membangun Bintang Production. Dan menggesek-gesek Bintang Production sehingga ada jinnya. Sampai meledak ya. Kenapa Bintang Production itu ada? Bintang Production itu ada gara-garanya waktu itu nak melok lomba. Jadi ada lomba yang diado oleh XX1. Tahun berapa itu kok? Lomba XX1. Itu tahun sekitar 2012 kayak itu lah. 2009 dia baru ketemu dengan Dedi. Itu masih di Mekut Bunda itu. Masih 2009 sama Dedi? Ya 2009 ujung. Desember atau November cek tuh nah. Ketemu Dedi, yalah itu gara-garanya melok lomba. Dari melok lomba itu ketemu dengan Jili kan. Nah, akrab dengan ada juga dua kok budak namanya Dani sama Asep. Nah, Dani sama Asep itu diajak juga ke tempat Bunda. Cuman mereka tuh ada gawe. Siko Bang kalau ditanya pasti ada gawe. Pasti ada gawe. Siko jualan emas, Siko kuliah nggak salah. Nah dari situlah akrab dengan Dedi kan, Melo Bunda kan, Melo Bipro kan. Nah, akhirnya ada lomba. Nah kita Melo B kan. Dengan judul pada saat itu filmnya apa? Catatan Hidup Seorang Wanita. Oh iya, yang syuting di rumahku itu ya? Nah Yang kabarnya dulu udah katik kamera ya? Nyewa ya? kamera masih nyewo. Masih kabur ya? Masih ada tanggal ya. Masih ada yang tip. Apa kaset itu nah, gulungan itu. Dengan semangat walaupun tidak ada kamera, nyewo. Yo, disitulah Dan Bintang membuat Production muncul pertama sekali. Akhirnya terus kan ada film-film terus kan sampai akhirnya Dedi ketemu dengan Bambang. Itu kan kau gara-garanya. Melo Loste. Loste itu juga melok lomba kan, lomba video kan, video.com yang dari SCTV. Gara-garanya Belly ngajak Bambang. Katanya Kak, supaya ada yang lebih fresh. Jangan kakak sama Kak Dedi. Jadi akhirnya ngajak Bambang. Ya udah sih, dulu kan usul dari kau. Soalnya dari dulu Bintang Production tuh cuman kita inilah kan. Udah katik uang baru ya. Iya, ada orang baru. Jadi nyari bintang baru gitu. Ya munculnya si Bambang. Dan itu juga tidak salah kalau ngeditnya pakai laptop Kak Dedi. Kesulitannya juga ngedit Loste itu harus di 20 menit apa 10 menit dari video.com itu SCTV. SCTV. Tapi sekarang malah contohnya ceritanya Bambang itu lebih akrab dengan Dedi, padahal yang kenali Dedi dengan Bambang tuh tahu. Oh, mungkin jarak rumah Bambang sama rumah Dedi agak dekat. Bukannya kemarin tuh dekat rumah kau Bambang? Iya, rumah Bambang di Bakaran, dekat rumah Dedi. Rumah kan di komplek. Itu dekat rumah Dedi dari rumahku. Dan mereka akrab. Dan kita juga tidak nyala ya, mereka akrab terserah ya. Terserah lah. Cuman yang hendak aku habis pikir ini sampai sekarang ini jauh lebih milih Bambang daripada kawannya yang sudah lama bertahun-tahun Bintang Production. Kita kemarin juga kan bermasalah sama Awan Picture. Gara-garanya ya Bang Jess Bang Jess kemarin minta minta video.
Kita jelasin dulu apa tuh on picture itu. Awan picture itu tuh yola PH nyo Bambang tadi. Bambang Yang sudah sama Bang kita- Jess. Yang sudah kita sebut-sebut tadi kan, Bambang sama lagi Bang Jess. Kalau tidak salah dulu dia tuh ada 3 orangnya. Karena kami ini ada 4 bintang kan ceritanya kan, aku, Dedi, Aidil sama Bayu. Nah mereka ini bikin juga namanya 3 Awan. Habis itu kami bikin bintang production kan, nah, jadi 4 bintang ada bintang production. Mereka bikin juga Awan Picture karena 3 Awan tadi kan, nah, jadi Awan Picture. Cuman Dedi ini karena deketnya posisi Bambang. dekatnya tuh sama Bambang, jadi dia ini asal setiap ada syuting dari Awan Picture dia ini melo. Entah itu dari di belakang layar, entah itu di apa jadi aktor kan cek tuh. Nah. Dan itu menurut aku hak Dedi kan, salah kan? Tapi kalau misalnya ada bentrok jadwalnya ya harusnya lebih mengutamakan bintang production lah. Benar. Logikanya kan. Benar. Logikanya. Karena bintang production harus lebih utama. Karena dia juga yang ikut ngebentuk bintang production Iya kan. Karena dia yang ini apa yang membuatnya juga tuh sebenarnya. Tanpa dia kita udah kasih naskah. Iya. Kemarin kan juga bikin naskah kan. Udah tahu karena posisinya aku ini lah sudah agak jarak ketemu dengan Dedi lagi. Dedi ini setiap hari kan ke kantor kan. Demi Bambang, nah mungkin disitulah jadi ada jarak, jadi dia lebih dekat dengan Bambang. Masalah Awan Picture sama Bintang Production ini awalnya ya dari yang tadi video tadi dari Awan Picture tadi yang sudah dijelaskan kan. Awan Picture siapa be kan, Bambang, Bang Jess sama yang sekolah lagi tidak tahu, aku tak kenal itu. Farhan apa tak salah? Ya, yang si kok itu tuh dia tuh lagi kuliah di luar negeri, yang di Cina. Di Cina, kalau nggak salah. Dulu tuh pernah nino itunya kan, ya sosmednya kan. Yalah yang kau syuting tidak salah yang Labela kencing tegak itu nah. Iya. Nah, Labela kencing tegak Maksudnya itu. Belly ya? Nah, tiba-tiba Bang Jess minta untuk ikut lomba. Jadi video itu untuk dilomba ke tapi atas nama pribadi. Nah, yang aku tak habis pikir ini kan di posisi di kantor kan ada Bang Jess, ada Bambang, ada Dedi kan. Editannya katanya sudah aku belum kan. Kalau udah sempet ngedit video yang itu lemah ini be apa kirim tanya ke dia soal dia nak editnya. Terus lagi dia jelas ke katanya video itu tuh nak di lomba ke katanya, tapi jangan kasih tahu Kak Wanto. Nah, iya jangan kasih tahu Wanto. Ya, takut yo katanya alasannya itu kemarin bocor. Nah, jadi yo setuju baik kan yo kebe kan secara sadar kan. Belum ngasih tahu kan ke Koko itu kan ininya apa chatnya. Nah, pas lagi ngedit di video itu baru kasih tahu ke Koko. Jadi intinya dia tuh nak minta video. Nah, minta video untuk dilomba ke atas nama pribadi, jangan kasih tahu kau kan posisi karya kita sama-sama. Kok lomba atas nama pribadi kan? Lomba atas nama Bintang Production tidak apa-apa sih. Cak itu nama staff. Iya. Soal terus juga sebelum dengan kasus yang ini memang ada dengar tidak bagus kan memang dari Bang Jess. Ada yang kemarin dia bikin ini, bikin video sama apa siapa namanya Cokgram apa. Minta edit cak ada kuang api kayak itu nah di video itu kan di tangannya kita tidak bisa kan ngeditnya kan. Iya. Nah itu tuh nak dilomba ke Honda tak salah. Bambang di situ stand up komedi. Iya. Nah si Bang Jess bikin video pendek tentang Honda juga di situ. Yang tidak salah tuh ceritanya tuh dia tuh ditanya nak menang apa nak dapat duit apa nak dimenangkan cak mana cak itu nak. Tanpa sepengetahuan dari yang tim-timnya lain itu tuh tidak ada dikasihnya duit cak itu. Padahal dapat. Ada bagi-bagi sama timnya padahal kan itu videonya setim cak. Nah, jadi caranya tuh tak Gawi sama-sama ya udah Iya. Aduh hasilnya bagi sama-sama aturan. Yang itu naik kemarin bak mobil itu nah siapa tuh? Gustri. Nah, Gustri. Nah, itu kan omongan itu ada dendam sama Bang Jess kemarin itu udah tahu sekarang. Jadi aku tidak setuju kan video Bintang Production itu dijadikan untuk lomba yang atas nama Bang Jess dewean kan. Nah, jadi Bambang ini seolah-olah ngebela Bang Jess ya ngebela Bang Jess. Pecah lah cek Bambang keluar dari Bintang Production. Dia membela Awan Picture karena alasan dia pendiri Awan Picture, tidak baca. Nah, Dedi posisi Dedi itu tuh ngebelai Bambang. Jadi dia ngomong itu tuh dia mewakili Bambang. Bukan ngasih penjelasan kan ke Bambang kan. Ya, tapi dia lebih ngebelai lah. Iya. Cak kita sekarang ini kan biasa kan gak ngomong-ngomongi mereka kan. Nah Kak Dedi biasanya galak bukannya setuju apa kan. Dia malah ngasih pembelaan. Seharusnya kalau dia memang benar-benar denger ini anak poin kita omongin harusnya harusnya nyampe ke Bambang. Bukannya ngebela. Pas kita syuting KRL yang ada Abitorik yang sama Ceng Eden.
Oh iya. Nah, yang lain yang Abitorik ngomong syuting dengan Awan Picture tak diedit segala macam. Bambang kau Cikok lagi Randy. Syuting kau ngajak aku di mana itu? Kau udah selesai kau. Jangan dibahas lah di sini. Nah, disitulah mulai lebih panas lagi kan. Nah, Akhirnya dia ngatui karya itu karya sampah. yo dia ngatain karya kita karya sampah. Caknya tuh memang cak solidnya itu kan Awan Picture tuh kan. Sampai dibela keluar dari Bintang Production demi Awan Picture. Tahu-tahu Awan Picture sekarang bubar juga kan. Bubar juga kan, ada konflik juga kan. Jadi tak kata yang bener. Kalau misalnya dia memang ngebela, ngapa nak bubar? Tahan ini nggak ke Bintang Production untuk Awan membela Picture. Tahu-tahu Awan Picture bubar. juga. Setelah ada kejadian Abitorik ini, Kak Dedi membela lagi. Iya, Dia membela bukan cak itu katanya. Kemarin itu katanya Bambang itu seneng-seneng baik. Awan Picture disebut. Cuman diomong-omongi oleh Bang Jess, tiba dia Dedi memang membela. marah. kemarin itu tuh memang Dedi tuh tak seneng dengan Bang Jess. Misalnya kita ngajak syuting atau KWB, Dedi ngomong Dia nak absen dulu. dia nak absen dulu, biasa datang lagi apa kan maksudnya kan cak itu kan aneh jadi Aneh. tak masuk akal. Jangan ada hubungan mereka. Hubungan terlarang. Kalau aku sih tak kate masalah dengan siapapun, dengan Bang Jess sebetulnya kita ajak kan syuting Iya, aku bareng. juga merasa tidak kata masalah. Nggak kate Nggak salah dulu juga kita nak ngajak Bambang, nggak salah. Ya nak aja Bang. Iya. Cak ngerasa dipentingi cak itu nah aku males cak kalau misalnya aku misalnya dibutuhkan ya aku malah ngebantu. Dia keluar Bintang Production itu lewat perantara Diantri. Iya. Nah, jadi Diantri ini nyampe ke Koko. Dia ngasih screenshotan, chatan sama Bambang. Dia ngomong cak ini si Bambang ini katanya. Aku keluar dari Bintang Production, tapi kalau Bintang Production butuh, aku bisa katanya. Jadi cak seolah-olah Bambang itu tuh sangat dibutuhkan di Bintang Production. Saking dia ngomongnya bisa cak itu. Padahal tidak juga Padahal tak terlalu penting sih. Iya. Yang penting tuh kita tuh butuh ngomong yang berkomitmen beda penting yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Kota Palembang, jangan lupa saksikan Bintang Podcast setiap hari Senin jam 10 pagi hanya di channel YouTube Black One. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.